وبه نستعين وبه نستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa annal birra yahdi ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mbak-mbak yang saya hormati, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, namanya juga mbak-mbak. Alhamdulillah wa syukurillah, saya kadang terheran-heran dengan pengajian An-Nisa ini. Siang-siang jam 1, waktunya orang istirahat, habis makan kenyang, ngantuk. Apalagi yang hari ini siam, mungkin karena siam Daud atau Yaumul Bid. Masya Allah, luar biasa. Namun jangan salah, seberat apapun pekerjaan pengajian yang mulia ini, belum tentu kita semua ini mendapatkan pahala dari Allah. Belum tentu. Karena apa? Karena Allah tidak melihat lahir kita, lahir pengajian, tetapi yang paling penting batin kita. Kan ada orang yang pengajian baru duduk 10 menit sudah ngantuk, itu ada. Ada yang baru setengah jam wis batin, dene ora rampung-rampung talah gitu. Yang wis kesel. Ada yang macam-macam. Ada yang tidak memperhatikan pengajian, tetapi berpikir masalahnya, dagangannya, hartanya, dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal a'mal binniyah. Semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu ditentukan oleh bagaimana niat hatinya. Dan hati itu pernah pengen melihat hati? Hati kita sendiri aja belum pernah lihat, apalagi milik orang lain. Sehingga ibu-ibu yang saya hormati, sifat yang dinamakan kejujuran itu mutlak. Jujur itu ada pada 3 titik. Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur ada 3 macam. Jujur dalam berkata-kata, jujur dalam perbuatan, sehingga kita semuanya akan dihitung. Yang dihitung itu adalah yang apa adanya, yang mukhlis, yang ikhlas. Ikhlas itu sesuai dengan pengantikan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nanti saya akan tampilkan semua dalilnya yang panjenengan sudah hafal semuanya. Minggarek ngelakoni gitu. Saya kalau pengajian selalu yang mudah-mudah, tidak pernah yang angel-angel. Kenapa? Karena saya nggak mudeng kalau saya angel-angel gitu. Ya, seperti ada pertanyaan pada saya dulu, tapi waktu saya masih agak muda. Sekarang kan sudah agak tua. Dulu saya kalau pengajian itu di hadapan yang muda-muda saya grogi. Kenapa?
karena masih sama-sama muda. Saya ganteng, sing pengajian cantik-cantik kan gitu. Nah, sekarang saya sudah nggak grogi babar belas. Iya, gitu. Saya macak kaya ngopo ora ana sing tertarik. Iya, saya pakai lipstik, pakai bedak sudah nggak ada yang tertarik, malah saya ora tertarik kan gitu. Ya. Dulu ketika saya masih muda, saya pengajian dengan Bu Mulyoto ini. Bu Mulyoto ini sekarang sudah paling sepuh. Bu Hasanah ini sudah paling sepuh. Bu siapa lagi yang dulu ketika saya masih ganteng? Bu Mulyoto dulu cantik sekali ketika masih muda gitu. Dan sekarang lebih cantik. Ya. Pernah waktu itu saya ditanya oleh seseorang. Saya umurnya pada waktu itu usia 38. 38 itu laki-laki sedang ganteng-gantengnya. Ya, ditanya, Pak Haris, kenapa Pak Haris nggak nyalek? Kenapa Pak Haris kok nggak nyalek? Nyalek. Saya nggak tahu. Yang jelas saya punya kelemahan 3. Yang pertama saya nggak mudeng. Dengan urutan legislatif atau politik itu saya nggak mudeng. Seperti misalnya besok milih presiden, saya karena nggak mudeng saya akan milih nomor 1 gitu aja, pokoknya terus gitu aja. Terus orang mikir-mikir gitu. Iya. Nggak usah dipikir sing nemen-nemen gitu. Nggak usah sing nomor loro, nomor telu, apa nomor 4, apa meneh gitu. Ya, sing sederhana saja nomor 1 tes selesai kan gitu. Iya, nggak usah dipikir teman-teman. Yang pertama saya nggak mudeng dengan politik. Yang kedua saya nggak punya duit. Karena orang kalau nyalek itu kan mesti masang banner di mana-mana, itu duit loh itu. Satu banner harganya berapa biasanya? Ini yang suka membuat banner berapa harganya? Ya. Kalau katakan 100 itu 100 kali 100 berapa? Ya. Masangnya lebih dari 100 gambar loh itu. Di mana-mana, di perapatan sini, sana, sini gitu. Telat 3 hari wis ilang kabeh. Ya, pasang lagi, bikin 100 lagi gitu dan lain sebagainya. Nggak punya duit saya. Yang ketiga, mesti nggak ada yang milih. Saya nggak punya masa untuk urusan ke legislatif itu, saya nggak punya masa. Apalagi jamaah pengajian mesti kusak-kusuk, ojo milih Pak Haris. Nek dadi ora pengajian gitu. Makanya saya dari dulu sampai setua sekarang belum pernah kepikiran pengen menjadi caleg, apalagi menjadi anggota DPR lah. Gitu. Nanti kalau saya jadi anggota DPR ketemu dan panjenengan saya nggak takon loh. Wah saya gagah banget kok gitu ya, pakai pakaian dinas gitu ya. Pakai jas, pakai dasi, ya, sepatunya celing banget gitu. Ya. Jalan itu yang saya perhatikan sepatu jangan sampai nyandung watu. Gitu. Ketemu dengan panjenengan degek tok nggak kelihatan panjenengan. Enak jadi orang biasa. Ya, enak jadi orang biasa. Terutama yang mancen manusia biasa. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya tadi sudah kadung manggil mbak-mbak, mbak-mbak, mbok-mbok, mbah-mbah, gitu. Ini kan ada 3 golongan, mbak-mbak, mbah-mbah, mbok-mbok, gitu. Yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah menentukan. Innallah la yanzuru ila ila ajsamikum wala ila suarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hafal semuanya ini sudah. Ya, kecuali yang belum. Allah itu sungguh tidak melihat lahir kita. Yang dinilai itu bukan lahir kita. Malaikat mencatat, itu yang dicatat bukan lahirnya. Raqib dan Atid itu nyatet terus. Tapi yang dicatat apa yang ada di dalam batin kita. Ketika panjenengan grundel, panjenengan grundel melihat wajah wajah caleg di perapatan sana itu, panjenengan merengut, yang ngerti wong iki. Lak wonge nganu banget, wonge nyengite pol. Itu panjenengan sudah dosa. Hati terus yang meskipun lisan tidak mengucap. Sehingga ada orang mengatakan lisan itu hanya 10%. Sementara yang 90% ada di dalam hati. Makanya sekarang panjenengan sedang rame banget, sedang ngobrol sendiri-sendiri. Gitu. Ngobrol sendiri-sendiri itu setiap orang. Nek ngomong dewean lah itu hanya wong kentir. Tetapi yang ngobrol sendiri itu setiap orang. Wong maca Fatihah aja bisa ngalamun kok. Iya kan? Iya. Nah, kita semuanya ini hati-hati. Jangan hanya tampilan lahir yang hebat, tetapi kita harus tampil dengan hati tulus kita. Tadi siapa yang ketika mau berangkat tidak membaca basmalah? Mau berangkat ke sini, mangkat aja, ada yang karung merengut. Itu, Ibu Mes delok rewel. Mangkat. Wah, iya. Ini dengan putrane Klayu, ya. Sing nomor 7 Klayu. Iya, nek sing nomor 8 karo nomor 9 no si cilik urung mudeng ditinggal bisa. Putrane mbuh piro. Zaman sekarang ada orang ditanya, "Bu, putrane pinten, Bu?" "Kula 6." "Hah? 6?" Gumun banget gitu. Iya. Kalau zaman dulu ditanya, "Ibu putra pinten, Bu?" "Kalih." "Namung kalih." Gitu. "Namung kalih, Bu." Gitu, sayang banget gitu. Saya ada teman, dia itu si suami sudah profesor doktor di usia 42. Istrinya sudah bergelar doktor di usia 38 tahun. Ning sayang anake ming loro. Gitu. Saya mikir, ya Allah, orang macam ini kudu anake 12 gitu. Wong putrane profesor doktor gitu. Tur orangnya kaya. Makanya saya mengatakan, saya pernah ceramah di kabupaten, saya enggak setuju dengan KB yang membatasi segala manusia supaya beranak hanya maksimal 2. Yang dibatasi itu orang-orang desa yang berpendidikan rendah, yang miskin. Dah itu 1 aja cukup anaknya. Itu malahan dulu tidak terbatasi itu. Tetapi yang berpendidikan, yang sarjana, yang ekonominya kuat, putrane 5, 6, 7, 8, 9 silahkan. Ya. Panjenengan putrane berapa? 6 ya, bagus. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kembali lagi.
Allah Subhanahu wa taala satu, hati-hati melihat menilai kita dengan hati kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan di dalam tubuh kita dua malaikat. Namanya malaikat Raqib dan Atid. Pernah ketemu? Belum. Pernah melihat? Tidak. Raqib yang mencatat amal kebaikan, Atid yang mencatat amal keburukan. Malaikat panjenengan Raqib dan Atid, yang sibuk yang Raqib atau yang Atid? Nah, ini perlu dikoreksi itu. Ada orang yang melihat apapun itu dosa. Melihat apa saja dosa. Melihat orang cantik, ayu ning mentel. Gitu. Ada melihat orang jelek, elek, umuk maneh. Gitu. Melihat mobil mewah, apik mancen, tapi urung mesti halal. Bisa jadi hasil korupsi. Gitu. Dan lain sebagainya. Apapun yang dilihat, gitu. Melihat ada orang tetangga yang warungnya laris banget, adalah nanya ngarani nganggo ewes-ewes lho. Suudzon saja isinya. Nah, ini setiap secuil perasaan kita dicatat oleh malaikat Atid. Sampai ada orang yang sedang sholat itu malaikat Raqib meneng, Atid yang nyatet terus, karena di dalam sholat itu sing dipikir hal-hal negatif terus sampai salam. Makanya banyak orang-orang yang sholatnya tertib 5 kali, sunnahnya, tahajudnya, kemudian apa? Duhanya, siam sunnahnya, sedekahnya, banyak. Tetapi nggak ada gunanya semuanya. Kenapa? Karena bohong kepada Allah. Ketika sedekah ming ora kepenak karo kancane, mangkat ngaji mergane diampiri, nek ora diampiri ora mangkat. Enggak, saya enggak nyindir siapapun loh. Nggih, gitu. Ada yang mangkat, nyong nek ora mangkat nyong ora penak, nyong ke anggota aktif. Anggota aktif katanya. Ya. Nek nyong pengajian nang dindi, nang Al Hasna, nang Anissa, nang Arkom, nang nyong mangkat terus. Hilang pahalanya karena banyak dicitrakan kepada orang lain. Namanya Al-Mannan. Nah, ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada secuil kata pun, baik lahir maupun batin, pasti dicatat semuanya oleh raqib maupun atid. Nah, yang menghancurkan apa? Ada 3 penyakit manusia yang paling luar biasa. Yang pertama sombong. Yang kedua dengki, iri, benci. Yang ketiga tidak jujur. 3 penyakit ini kalau belum hilang, kalau belum hilang dari diri seseorang, dimohon jangan meninggal dunia dulu. Ini berbahaya sekali gitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, innahu la ya'tir rajulus saminul azim yaumal qiyamah la yazinu indallaha janaha ba'ullah. Besok akan datang banyak sekali, semoga tidak satu pun di antara kita, pada hari kiamat,
Orang yang membawa banyak sekali ibadah. Setiap hari Rabu ini, setiap hari Rabu enggak sih? Ya? Oh, dua pekan sekali. Oh, pantesan. Tahu nggak? Tapi ini jangan bilang siapa-siapa ya. Ya, saya kemarin hari Rabu itu berangkat. Sepi banget loh, kok sepi sekali. Terus saya lihat apa WA-nya dari Bu Rias. Siapa Bu Rias? Ya, Bu. Ya, saya lihat bukannya ternyata hari Rabu tanggal 22. Iya, saya kemudian bablas. Saya salah ini ternyata. Iya, tetapi saya udah dapat pahala. Iya, saya udah dapat pahala itu. Iya, kesergepen gitu. Ya, saya juga batin. Ini pengajian untuk hari Rabu, tetapi WA-nya hari Selasa. Hari Selasa sebelumnya itu WA. Saya karena saya lihat jadwal saya kosong, saya insya Allah gitu. Temanya apa Ustaz? Temanya jujur. Gitu. Saya langsung aja. Kemudian setelah itu saya selesai siang pagi-pagi saya ditanya istri saya, Pak acaranya apa Pak? Ongkonang An-Nisa. Saya berangkat. Gitu. Iya. Jam 1 kurang 10 itu saya sudah berangkat. Sampai di sini kita ini kok sepi sekali, nggak ada sepeda motor, nggak ada parkiran mobil juga nggak ada. Saya lihat di WA ternyata tanggal 22. Ini panjenengan sing ngapusi. Saya yang salah kan gitu. Nah, makanya tadi saya ketika mau berangkat saya meyakinkan dulu apakah pengajian hari ini jadi gitu. Iya Ustaz sudah dibuatkan bannernya gitu, sudah ada di bannernya gitu. Alhamdulillah kemudian saya sampai di sini, sudah penuh gitu. Iya sudah penuh. Panjenengan sudah rawuh semuanya kecuali yang belum. Nah ibu-ibu sekalian kembali lagi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama saya tadi sebutkan sombong. Sombong itu batarul haq wa dhamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Hati-hati loh, di pengajian panjenengan akan tampil menjadi banyak orang sombong. Ketika diberi penjelasan tentang ilmu membantah. Ya ora kaya ngono ya nek nyang rani ya. Nek nyang ora iso kaya ngono. Apa temen ya gitu dan lain sebagainya. Kan banyak orang yang semacam itu. Ini adalah sombong. Dibenerke misalnya Mbak jenengan ki mbok nek ngendikan sing rada alus sithik napa sih? Kuwi nyang wis sifate nyong kuwi, nyong wis ora iso ngrubah. Nggih, karena orang yang sombong itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu jawadin mustakbirin manna'in jamma'in finnar. Kullu jawad. Jawad itu orang yang keras, yang atos. Mustakbirin yang sombong. Manna'in yang pelit. Jamma'in yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dunia. Finnar, semuanya di dalam neraka. Nah, kemudian yang masuk surga yang mana? Kullu layyinin hayyinin maghlubun bil jannah. Orang yang lemah lembut, yang tepo seliro, yang ngalah. Panjenengan jangan merasa menang loh kalau sedang bertengkar. Yang sedang bertengkar kemudian lawannya menang. Si kalah itu cerita nosisan karo temannya yang wingi tukaran karo bunganu ono ngantek meneng
yang ora salah kok duneke ngene yo tak lawan ya. Jangan gitu. Walau kana muhiqqa, meskipun merasa benar. Jangan ada pertengkaran. Walau kana muhiqqa, meskipun merasa benar. Karena orang yang bertengkar itu mesti merasa benar. Orang kalau padu itu mesti dua-duanya merasa benar, ya enggak? Kalau nggak percaya coba, siapa yang pernah bertengkar di sini? Ini kan terdiri dari beberapa kelompok ini. Ada kelompok anggota lama gitu. Yang mesti kelingan biyen pertama kali pengajian An-Nisa itu sing mendirikan bukai saiki malah wis ora tau pengajian wong kae. Gitu. Sudah meninggalkan kelompok gitu. Karena terjadi geng gitu. Ya kan ini kan saya tahu aja di An-Nisa ini pernah terjadi huru-hara. Ya, gitu. Iya. Ya karena sekali lagi kullu amalin bin niyah, segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau niatnya salah nggak akan tahan lama. Ya, tidak akan tahan lama. Sudah enggak usah dibicarakan. Nanti sapa wae sih gitu. Alah. Nggih, nanti melebar gitu. Nggih. Ya diantaranya bukae karo bukae, terus bukae nek sing provokatore bukae karo bukae terutama, terus lawane gitu. Gitu. Nggih. Itu pertengkaran itu yang paling sering terjadi di kalangan laki-laki. Kalau wanita lebih banyak lagi. Nah ibu-ibu sekalian, kembali lagi, sombong. Panjenengan sholat kok mikir ke wong liya, itu sombong pada Allah. Itu namanya bohong kepada Allah. Panjenengan kalau sholat diawali pakai ucapan apa? Yang pertama kali diucap ketika sholat apa? Masuk sholat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan semua kegiatan selain sholat. Gitu. Yang mengharamkan batin ngalamun, memperhatikan sesuatu yang lain selain kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Urusan anak kecil, urusan suami kecil, urusan orang di duit biasa. Ya, begitu. Jangan dibohongi Gusti Allah, jangan sombong di hadapan Allah. Allahu Akbar, bismillah. Ya Allah, yang dan rekoso temen kaya matiin sing ora-ora gitu. Ada yang batin pengajian gitu. Allahu Akbar, ku sing isi pengajian si sapa ya? Walah oding Pak Haris tanyang wegah mangkat lho ketoke. Itulah mengko nek dampir ya mangkat bareng ora dampir ya. Gitu. Ya batin gitu. Ya. Kemudian macam-macam yang dibatin itu. Nah, ini adalah kebohongan. Dan kemudian panjenengan maaf. Siapa yang jarang sholat subuh tepat waktu, jangan ngacung. Wajahnya ketok. Nah orang ketok ya medeni ya. Iya. Maka panjenengan belum Islam. Islamnya masih diragukan. Kenapa? Karena panjenengan belum mencintai Allah. Apalagi Rasulnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habuan." Kalau manusia itu tahu betapa besarnya pahala jamaah sholat subuh, maka mereka akan datang kepada jamaah meskipun harus merangkak-rangkak. Khusus wanita
Nggih, khusus wanita, apalagi masih muda, boleh sholat di rumah. Kenapa kok sematan apalagi yang masih muda? Karena ada jawaban orang, saya pernah membaca di Muktamar NU ke-26 Surabaya, ada pertanyaan, apakah wanita juga harus sholat berjamaah? Jawabannya begini, iya. Terutama wanita yang sudah tua dan tidak menarik lagi. Terutama wanita yang sudah tua dan tidak menarik lagi. Gitu. Daya tariknya sudah rendah. Ya, seperti saya kalau ngelo suranono daya tarik. Alhamdulillah aman. Gitu kan? Iya, Ibu. Gitu. Orang-orang di usia 60-an tahun itu sholatnya diharap berjamaah ke masjid. Diharapkan. Tentu kalau masjidnya tidak terlalu jauh. Tapi saya pernah melihat ada seorang ibu pakai sepeda motor datang ke masjid untuk sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Gitu. Kalau sholat zuhur, sholat asar saya belum pernah melihatnya. Mungkin dia bekerja mungkin. Gitu. Kalau maghrib, isya, dan subuh saya sering melihat ibu itu pakai sepeda motor. Dan tidak hanya satu, beberapa orang. Panjenengan tidak ada sekarang kata-kata jauh. Untuk laki-laki itu pernah suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Tamunya ini seorang buta. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya juga harus sholat di masjid? Apa halanganmu? Saya buta ya Rasul. Lah kenapa halangan? Apa halangannya? Saya kalau tidak ada yang mengantarkan, saya khawatir nanti saya kesasar atau celaka di jalan. Rasulullah SAW tersenyum dan kemudian mengatakan, baiklah, kamu boleh tidak sholat di masjid. Kemudian orang ini pulang. Ketika mendekati pintu keluar, Rasulullah bertanya, sebentar, kamu dengar adzan enggak? Ya, kalau adzan saya mendengar, kalau gitu wajib. Kalau begitu kamu wajib sholat di masjid. Gitu. Sekeras itu Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki untuk berjamaah di masjid. Kenapa ya? Karena laki-laki itu angel mlebu swarga. Saya itu angel mlebu swarga. Andalan saya hanya tinggal 2 tok, yaitu salat berjamaah dan salat Jumat. Padahal yang namanya salat Jumat, kalau panjenengan mirsani orang-orang pada salat Jumat yakin mangkel banget. Wis tekane telat, jagok grok turu, lebar turu ayub-ayuban njur salat, kira-kira khusyuk enggak? Hapus-hapusan aja semuanya itu. Itu bohong aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah SAW mengatakan la yazinu indallah janaha ba'udah. Besok hasil timbangannya beratnya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Habis karena bohong, karena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatinya Ibu ketika sholat yang khusyuk, yang sungguh-sungguh, wudunya yang benar-benar tepat waktu, meskipun tidak harus ke masjid untuk wanita, tapi tepat waktu. Ada adzan sedang wudu, selesai adzan sedang sholat sunnah, kemudian masjid belum qomat atau sudah qomat sudah mulai sholat. Kalau bisa berjamaah dengan keluarga yang ada di rumah, dilatih anak-anak kita untuk bangun waktu subuh, karena nilai harganya termahal. Jangankan sholat subuh, sholat qobliyahnya saja Rasulullah SAW mengatakan rakaatani qoblal fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Pahala 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW nggak pernah bohong loh, nggak pernah guyon, nggak seperti kita, sidik-sidik cengenges gitu. Ya, iya.
Rasulullah SAW selalu serius. Nah mulai besok yang suka terlambat, ada yang kalau sholat subuh itu tepat waktu, jebalannya bukan karena sholat yang dituju, karena khawatir takut terlambat berangkat kerja atau dagangannya atau apa. Bukan, tujuannya adalah menghadap, mencintai, tampil sebagai orang yang pantas disayang oleh Allah, yaitu orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat qobliyahnya, sholat sunnah sebelum subuh saja afdalu minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih bagus daripada dunia seisinya. Ya karena ini Rasulullah SAW pernah melihat surga. Jadi ibu sekalian, kita maaf ya, kita boleh kok berbuat salah. Boleh nggak berbuat salah? Boleh nggak? Syaratnya apa? Satu, dulu. Yang kedua, boleh berbuat salah, asal jangan di antara dua sholat. Ya, jangan melakukan dosa di antara dua sholat. Sekarang jam berapa? Jam 2 kurang 17 menit. Kurang 12 menit. Jam 2 kurang 12 menit. Waktu di antara dua sholat atau bukan? Apa dan apa? Duhur dan asar. Jangan berbuat dosa di antara dua sholat. Berbuatlah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lemah lembut terhadap putra, lemah lembut terhadap suami, lemah lembut terhadap mertua, kepada orang tua dan lain sebagainya, kepada tetangga. Jangan menjadi troublemaker di kampung. Troublemaker tahu? Jadi tukang masalah. Nggih, ana dawis wong kuwi teko wonge padha merengut kabeh. Teko jelek. Mangkel. Gitu. Karena ya wonge sombong, crigise pol gitu kan. Iya, nyengit gitu. Makanya ada orang yang ketika enggak rawuh, enggak sedang berhalangan, ibu kira rawuh, orang jarine lara, ana sing ngucap alhamdulillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jeleknya bukan main orang-orang macam gini. Hati-hati loh mbokan-mbokan panjenengan. Iya. Siapa itu? Orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak mau pernah mengakui kesalahannya. Ini adalah orang yang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Secuil pun kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga. Menghambat. Apalagi suka sengit dengan orang, suka dengki dengan orang, suka SMS. Ya, bukan WA, bukan SMS. Ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu. Kenang kono kok nganu si kosong ngomeh apa ya? Oh, nang kono lagi tindakan kabeh. Tindakan nang ndi? Nang Yojo. Apa sih? Putrane kan sing nomor 2 wisuda. Oh, wisuda. Lah, tapi yang ngarane ora entuk pekerjaan ora. Wong kae bocah nganu balik kuliah meng asal-asalan tur jurusannya jurusan kaya ngono lah Mas. Yang ngarani kok ora entuk dengki gitu. Ada orang keluarga lagi seneng susah gitu. Nggih. Tetangga buka warung laris banget, prihatin banget prige carane men warunge sepi gitu. Ya. Ini Masya Allah, ibu-ibu, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang bangkrut. Itu pahalanya iso entek-entik
dimakan semuanya oleh kedengkian-kedengkian dan dendam, benci, sengit dan lain sebagainya. Ya sekarang masih ada ya yang masih sengit dengan orang. Rasulullah dawuhnya adalah wa ahsin ilaman asa ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada orang yang suka berbuat jelek kepadamu. Abote pol ya gitu. Panjenengan dinyek karo wong nggih. Satu hari ada nenek-nenek lewat, lah kuwi wong kuwi. Biyen wis tau ngenyek karo nyong. Kapan? Biyen gitu. Ya sekitar tahun 75 lah. Ada yang belum lahir ini. Tahun 75 dulu masih muda, sekarang wis nenek-nenek. Dideling-eling aja. Masya Allah. Sementara dosanya bertumpuk-tumpuk, pahalanya hanya sedikit, dimakan dengan kedengkian dan kebencian. Hati-hati Ibu. Ini kalau ini yang paling banyak melakukan biasanya laki-laki. Kalau wanita ya tidak ada sih, paling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sebagainya. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam kesombongan itu menganggap bahwa dirinya nang pengajian Anissa kita nyong dong si paling dermawan lho. Gitu. Yang sok ndelok bukae ki nek mleboke nang kotak amal ki paling 2.000. Sing kae malah kadang-kadang sok ora etok-etok orang ngerti. Sing kene nyong alhamdulillah ya ora ketang 5.000. 5.000 kok bangga gitu loh. Nggih. Sedekah 5.000 itu sak crit. Nggih. Setiap setengah bulan sekali sedekah 5.000 nggo tuku swarga. Panjenengan umurnya pirang ewu tahun gitu kan. Iya Ibu. Enggak usah sih seperti Abu Bakar. Abu Bakar di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang paling berat. Peperangan tak gambarkan ya. Peperangan itu dari Madinah berjalan ke Tabuk itu perjalanan 610 kilo. Sini Jakarta 436, Mekah Madinah 448, Tabuk Madinah 610 kilo. Satu. Yang kedua musimnya musim paceklik. Yang ketiga musimnya musim panas. Astagfirullah Ibu, saya merasakan sekali berangkat haji di musim panas. Masya Allah panas tenan. Saya baru merasakan ono panas sing kaya ngono. Saya berangkat di Madinah menuju ke Masjid Nabawi itu hanya berapa? Kira-kira enggak sampai setengah kilo. Hanya 400-an meter lah perjalanan. Ya Allah. Gitu. Panasnya itu ada di 2 titik, yaitu panasnya aspal yang kena sinar matahari dan sinar mataharinya itu sendiri. Makanya sampai suhunya sampai 45, 46. Pada waktu di Arafah itu 48, hampir 50 Ibu. Panjenengan ngunjuk air yang panasnya 50 derajat itu enggak kuat mulut. Gitu. Panas sekali. Dan apa namanya, di Arafah itu satu kemah itu diisi orang hampir 300, padat sekali sehingga AC-nya itu nyaris tidak berguna, tetap panas sekali gitu. Apalagi di Mina. Di Mina kemah yang isinya sedianya 48, kasurnya itu kasur 60 cm apa ya? Sekian ini kok. Itu isi 48, diisi orang 65.
Jadi pada waktu itu sepertinya Arab Saudi nggak siap apa ya, gitu. Apa nggak tahu bahwa Indonesia yang berangkat lebih banyak karena yang tahun 2022 itu kan dibatasi. Orang yang paling tua usia 64. Gitu. Usia 64. Masih muda-muda gitu. Saya kemarin yang paling muda 65. Paling muda 65 ya, ada tambahan dari dari pendaftar yang memang seharusnya berangkat tahun 2003. Gitu. Sepuh-sepuh sekali. Ya. Gitu. Untung yang agak muda kompak sehingga kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya prihatin banget. Ya. Pokoknya banyak sekali masalah gitu ya. Banyak sekali masalah. Di Mina sudah panas kaya ngono, tempat empet-empetan, di dalam kemah panas, apalagi di luar kemah serba salah. Kalau di luar nggak mungkin, kalau di dalam umpel-umpelan orang itu. Sehingga mau tidur nggak mungkin, panasnya luar biasa. Ya. Nah, saya pada waktu itu hanya prihatin, saya pembimbing. Saya Masya Allah, bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini melas teman gitu. Ya. Dan pada waktu itu ada makan siang nggak datang. Padahal kita pada waktu itu makan paginya itu hanya roti 2 potong. Ya kita kan orang Wonosobo. Ya roti itu kan nggak ngenyangkan, roti itu kan kemilan. Roti hanya 2 potong. Ya. Kemudian siangnya tidak ada makan siang. Kemudian datang itu menjelang maghrib katanya untuk malam. Ya sudah, kita untung teman-teman membawa, ada beberapa orang yang bawa bekal mie. Ya, mie sehingga saya lagi bingung gimana nih caranya. Saya udah datang ke maktab, katanya orangnya mengatakan ini ada transportasinya yang terhambat. Gitu. Ya, transportasi yang terhambat sehingga tidak masuk ke kemah kita. Dan keadaan yang semacam itu, saya merasa beruntung sekali. Karena apa? Mereka biasa-biasa banget. Jamaah haji itu biasa-biasa banget. Kenapa? Karena nggak ada perbandingan. Lah saya yang banyak perbandingan, gitu. Ya saya mikir, saya ini membimbing yang kelima ini yang paling berat justru. Semoga yang terakhir gitu. Iya, saya kali ini disuruh bimbing lagi sudah nggak mau saya. Sudah ketuan. Iya sudah ketuan. Sekarang saya sudah umurnya sudah 70 kurang. 70 kurang. Kurangnya banyak. Baik, ibu-ibu sekalian, kembali lagi. Besok di akhirat itu yang paling menentukan adalah apa yang kita lakukan dengan tulus ikhlas. Tidak ada dengki, tidak ada benci. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang paling dicinta oleh Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang hidupnya serba sederhana. Sederhana itu opo anane. Nggih, opo anane. Tidak berlebihan. Nggih. Kan ada orang yang sedikit lebih tua ngilu, stres. Ya Allah, yang saiki wis kaya ngono temen ya, wis pating cempirut, stres katanya. Ya. Lah mancen kudune kaya ngono kok. Gitu. Ya dikapak-kapake gitu. Ya paling-paling hanya wajahnya seperti Titik Puspa itu
Usianya sudah 85 lebih, tapi wajahnya masih cantik sekali. Nggih, seperti orang usia 40 tahun. Tetapi gitoke pating cempirut ora karu-karuan gitu. Iya kan ditarik Ibu, ditarik. Ya, seperti saya aja kalau dioperasi, oh, ya tetap elek gitu. Yeah. Nah, itu ini yang hubungannya kepada Allah, sombong pada Allah, berbohong pada Allah, hati-hati. Banyak orang sholat tetapi sesungguhnya tidak pernah sholat. Kenapa? Allah yang mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang ngaji. Kan ada orang yang ngaji 10 tahun jan bleng orang ono sing dilakoni sama sekali. Sing tukang padu ya tetap tukang padu, sing tukang dengki tetap tukang dengki, yang dan lain sebagainya. Saya nggak usah mencontohkan realnya, bahan-bahan panjenengan ada sing kroso Pak Haris nyindir nyong. Ya, gitu. Yeah. Nah, apalagi diiringi dengan dah sombong, bohong kepada Allah, dan kemudian mempunyai sifat dengki terhadap sesama. Gitu. Ada teman berprestasi ialah gaya, senengi ngolor. Loh, yang namanya orang prestasi itu kan, orang berprestasi itu kan mesti harus dekat dengan atasan. Duneknya ngolor gitu. Padahal dedikasinya memang hebat gitu. Nah, yang semacam ini yang menghancurkan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, gimana? Innal hasada takulul hasanat kama takulun naral hatab. Sesungguhnya hasad, dengki, iri, benci, dendam itu memakan kebaikan-kebaikan, memakan amal ibadah yang kita lakukan. Persis seperti api makan kayu bakar. Pernah melihat ada rumah kebakaran? Apa isinya? Ya kayu sudah ireng semuanya. Abu sudah nggak ada gunanya, gitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan ditolak amal ibadahnya sesungguhnya adalah karena dimakan oleh kejelekan-kejelekan hidupnya. Nah, sekarang terhadap manusia, ibu-ibu sekalian, ini saya tidak lebih baik daripada panjenengan. Tetapi kita harus menyampaikan bahwa jadilah orang yang ngalah. Ngalah. Menepati janji. Ngalah menepati janji. Kalau berbicara tidak usah ditambah-tambahi. Angel. Kenapa? Karena panjenengan wanita. Kenapa kalau wanita? Kenapa kalau wanita? Wanita ini kalau berbicara intinya dengan tambahannya lebih banyak tambahannya. Gitu. Kenapa ono kecelakaan? Ada kecelakaan. Sepeda motor boncengan jatuh. Sing boncengke sikute berdarah. Dah. Nang kono ono kecelakaan. Ya. Sing boncengke kuwi sirahe berdarah-darah. Lah sing diboncengke urung sadar. Tabrakan karo sepeda motor. Nah, sepeda motor liyane kuwi mburuh mare ngendi sing boncengke. Ora ketok wonge, mungkin mlumpat nang jurang. Ayo kono, akeh temen tambahane. Gitu. Iya. Kenapa? Karena pengen menjadi daya tarik, semua orang kan minta diperhatikan. Jadi kalau cerita itu kan minta diperhatikan kan ya? Iya. Tapi kadang-kadang, nah ini nganek dong agi cerita njaluk digatekke ngantek
apa wajahe kancane ngrungokke nyong dhisik gitu. Tetapi kalau ada orang berbicara melengos nggak memperhatikan, ini sifat yang tidak konsekuen. Hati-hati. Nah, ibu-ibu sekalian, saya cukup satu. Nah, ibu-ibu sekalian itu. Kemudian terhadap orang lain, jangan ada hadis begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun, ada 3, la yukallihumullah yaumal qiyamah, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yang dzuru ilaihim, dicuekin, dibiarkan saja sama Allah. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan oleh Allah, tidak mendapatkan syafaat. Walahum adzabun alim, dan dia orang yang mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. 3 orang ini siapa? 3 orang ini adalah yang satu Al-Mannan. Ini biasanya laki-laki ini. Manan itu senenge ngundat-undat, ngungkit-ungkit, menceritakan apa? Menceritakan kebaikannya pada orang lain dengan niat apa? Riak, pamer atau sombong. Nah, yang alhamdulillah saiki sampean bengi yang salat tahajud. Yakin yang salat tahajud dan bengi karena isuknya salat duha. Gitu. Nang anggar sore kekelingan sedekah sithik lah, prihatin, matuh gayane pol gitu. Yang prihatin banget. Panjenengan hari ini sudah sedekah berapa rupiah? Alhamdulillah saya sudah sedekah kira-kira 1,5 miliar. Gimana ini? Percaya nggak sih panjenengan? Nggak percaya? Saya sudah sedekah sehari ini kira-kira sudah 1,5 miliar. Ayo gimana tuh? Karena saya sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah kira-kira 40 kali. Setiap 10 kali mendapatkan pahala sama dengan bersedekah 400 juta. Kalau 20 kali 800 juta. Kalau 30 kali 1.200.000. Kalau berapa? 4 kali berarti 1.600.000, begitu dan seterusnya. Panjenengan sudah. Nah, sekarang pertanyaan beda. Panjenengan hari ini le sedekah sudah berapa miliar? Iya, Ibu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan pada kita biar hati ini tidak berkecamuk suudzon, fitnah, gelendengi orang. Hati kita kalau diam diisi setan. Makanya kemudian kita banyak berzikir. Rasulullah mengajarkan mangqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Kana kamana ataqa arba'ata raqabah, maka dia seperti orang yang sudah membebaskan 4 budak. Nah, sekarang 4 budak nih harganya berapa? Kalau 1 budak itu nilainya kira-kira sama dengan 5 onta. 1 onta, men gampang ngitung, 1 onta harganya 20 juta. 5 onta berarti 100. 100 kali 4. Jadi 400 juta. 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini hadis sahih.
Ibu-ibu. Nggih. Atau panjenengan membaca istighfar di sela-sela pekerjaan panjenengan atau di dalam panjenengan sedang bekerja. Banyaklah beristighfar, banyaklah sayyidut tahlil, banyaklah sayyidul istighfar. Ya tadi membaca sayyidul istighfar ya. Iya. Hafal semuanya sudah berarti. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika. Tinimbang ngomel. Gitu. Orang ngopo mendingan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Masih ingat orang yang banyak beristighfar? Ceritanya siapa itu? Ceritanya bakul roti. Itu ceritanya bakul roti yang sehari-harian itu beristighfar astagfirullah, 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 astagfirullah. Pada suatu hari pagi-pagi tiba-tiba Imam Hambali bilang pada istrinya, "Bu, saya harus ke Basrah." Dari Baghdad ke Basrah itu kira-kira 500-an kilo perjalanan. Kemudian istrinya bertanya, "Lah, panjenengan mau apa di Basrah?" Enggak tahu. Tapi saya harus ke Basrah. Ternyata keinginan Imam Hambali ke Basrah itu karena doa dari si tukang roti tadi. Ditanya oleh Imam Hambali, kamu dengan beristighfar setiap saat semacam itu apa manfaatnya? Banyak sekali. Yang pasti saya punya anak 4, saya nyuwun kepada Allah supaya anak 4 saya ini menjadi anak yang soleh, semuanya laki-laki dan semuanya bisa menghafal Al-Quran. Alhamdulillah anak saya 4-4-nya sudah hafal